Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan. Mari bersama saat ini menghampiri hadirat Tuhan. Kita satu dalam doa, kita siapkan hati kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh besar penyertaan-Mu, sungguh dahsyat Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami sambut sukacita, kami sambut ucapan syukur Tuhan. Biarlah kami bawa segala ucapan syukur kami menghampiri hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami memuji-Mu, ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat dan Engkau akan beracara dalam setiap pujian kami Tuhan. Engkau bertahta atas setiap pujian dan sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Yesus dengan hati yang sungguh mengucap syukur. Dengan sukacita yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau yang siap beribadah bersama kita katakan amin. Sama-sama kita bahas sukacita kita mengambil hadirat Tuhan. Haleluya. Kami sambut Yesus dengan sukacita saat ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Di dalam Tuhan. Bersama kita memuji Tuhan. Dalam buku temukan sukacita. Dengan sukacita kita hampiri Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami menghampiri hadirat-Mu, kami percaya Tuhan ada sukacita yang luar biasa atas hidup kami.
Kami sambut Yesus. Kami sambut Raja. Inilah sembah setiap kami di hadapan Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Katakan dengan sungguh, Kau kusembah. Yesus dengan hatimu, katakan sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau kusembah Tuhan. Kami sembah, Kau ku sembah,
bersama menikmati hadirat Tuhan dalam setiap penyembahan. Yesus yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Yesus, hanya Kau, hanya Kau di atas segalanya. Kau yang kami sembah. Ya na na na, ya na na na. Pertajam roh, bangkitkan iman. Tetaplah Engkau menyembah di dalam segala hal. Tetaplah membawa syukur. Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah di atas segalanya. Ya la 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 la. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Yesus Tuhan. Kau melihat setiap mesbah yang dibangun di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Melihat setiap pribadi yang sedang membangun hubungan di hadapan Tuhan. Melihat jiwa-jiwa. Oh, Rama Shakalabaya, Ralabaya, Ralabaya, Ralabaya. Kau yang kami sembah di atas segalanya. Jesus, terima kasih Tuhan. Shakalalalalalalalala, Shakalabaya. Pulihkan Tuhan, pulihkan Yesus Tuhan. Kau sedang memulihkan setiap pribadi saat ini. Saat ini Tuhan, hadirat-Mu yang memulihkan kami. Yes Lord, yes Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee. Oh, oh Lord, I exalt Thee. Sembah Yesus. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. Tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh, oh Lord, I exalt Thee, Lord. I exalt Thee. Oh, oh Lord.
hanya namamu sembah Yesus. Berikan pujian terbaik, kita berikan persembahan yang terbaik. Hanya bagimu Tuhan segala kemuliaan, hormat. Dan kami mau berkata Tuhan terima kasih. Oh. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bersama katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersama kasih yang terbaik. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Amin. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan yang manis. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, dengan kekuatan dari Roh Kudus, kami bersyukur sekali jikalau pada saat yang indah ini kami datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Kami bersama-sama rindu menikmati sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu yang hina-hina ini berbicara atas nama-Mu, lebih dahulu Tuhan Yesus, urapi satu persatu umat-Mu yang menikmati siaran ini. Jamah hati mereka, lawatlah kami, supaya setiap yang menikmati siaran firman ini diberkati semua. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, apa kabar? Ada sukacita? Alkitab berkata bahwa hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tidak tahu saat ini apa yang sedang kita hadapi bersama-sama. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang mencengkeram hidup kita. Tapi belajarlah mempercayai firman Tuhan bahwa hati gembira adalah obat yang manjur. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan tentang ciri orang penuh dengan Roh Kudus. Minggu lalu kita bersama-sama memperingati tentang pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu kisah yang menarik yang ditunjukkan oleh seorang bernama Matius
melalui Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan dibuka dulu Alkitabnya. Yang memiliki Android juga dibuka. Oke, saya tunggu. Jangan sambil leye-leye ya, jangan sambil santai. Nanti malah ketiduran loh. Ayo duduk yang biasa aja untuk menikmati firman Tuhan ini. Oke, saya akan membacakan dari saudara Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbahagia kita yang sama-sama mendengarkan, apalagi membaca firman Tuhan tadi. Berjuanglah untuk diingat. Karena kalau kita tidak memiliki simpanan firman Tuhan, kita tidak akan bisa memperkatakan firman, apalagi merenungkan dan melakukannya. Melalui bagian ini kita akan menemukan 3 hal menarik tentang ciri orang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu Allah dengan 3 pribadi, bukan 3 Allah. Di dalam Alkitab melalui perjanjian lama hingga perjanjian baru itu penuh sekali dengan penjelasan persoalan Allah Tritunggal. Memang istilah Allah Tritunggal tidak ada. Karena saudara, bukan persoalan istilahnya. Yang penting esensinya, hakikatnya tentang Bapa, Putra, Roh Kudus itu sudah dijelaskan mulai perjanjian lama hingga perjanjian baru. Nah, melalui kisah ini kita akan lihat 3 hal tentang ciri orang penuh Roh Kudus yang ditunjukkan oleh pribadi yang bernama Yesus. Nah, pribadi Yesus itu adalah Allah yang turun jadi manusia. Pada waktu Allah turun jadi manusia, mengapa dia turun jadi manusia? Karena dia ingin bertemu dengan saya dan saudara. Dulu sudah banyak nabi, sudah banyak rasul yang berkarya luar biasa. Namun ternyata semuanya tidak bisa membereskan atau mendamaikan dosa manusia dengan Allah yang kudus. Maka Allah turun jadi manusia. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Putra dalam dirinya, dalam pribadinya ada 2 sifat. Dia Allah sejati dan dia manusia sejati. Gak masuk akal, Pak. Bukan gak masuk akal, tapi otak kita gak mampu mikir. Kita mikir nasib sendiri aja susah, apalagi mikir tentang kebesaran Allah yang maha kuasa. Maka pada waktu kita ingin tahu tentang siapakah Allah yang ada dalam Alkitab, ikuti petunjuk yang apa?
yang tersurat di dalam kitab suci. Nah, di dalam bagian ini saudara, ada sebuah kisah tentang seorang bernama Yesus, yaitu Allah yang jadi manusia. Berapa banyak yang berkata begini, lucu ya Allahnya orang Kristen, masa Tuhan kok mati disalib? Saudara tahu, Tuhan Yesus tidak pernah mati disalib. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Tuhannya orang Kristen mati, itu bukan informasi dari Alkitab. Tuhan Yesus tidak mati loh. Mana ada Tuhan kok bisa mati? Wong para dewa aja ndak mau kok diakui mati. Masa malah Tuhan yang mati? Lalu yang mati siapa? Yang mati adalah manusia Yesus. Manusia Yesus inilah yang lahir dari rahim Maria. Manusia Yesuslah itu yang dibaptis dan mereka menikmati roh Allah. Manusia Yesuslah yang dicobai tadi. Mana ada Tuhan kok bisa dicobai oleh iblis? Manusia Yesuslah yang berdoa kepada Sang Bapa. Dan manusia Yesus inilah yang kemudian mati di atas kayu salib. Pada waktu dia sebagai manusia, dia sedang menunjukkan bahwasanya dia taat kepada Bapa. Dan kita lihat dari kisah ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari supaya kita bisa menunjukkan sebagai orang yang penuh Roh Kudus. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, pada waktu yang bersamaan Roh Kudus akan membaptiskan kita dan kita dimasukkan ke dalam anggota tubuh Kristus. Kita menjadi seluruh jemaat di seluruh dunia dengan kepalanya adalah Tuhan Yesus. Nah, pada waktu kita sudah menikmati baptisan Roh Kudus, seharusnya dan pasti orang tersebut penuh dengan Roh Kudus. Apa cirinya? Ciri yang pertama adalah taat Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama tadi, itu kurang lengkap. Namun kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama, itu datanya lebih lengkap. Saya akan membacakan untuk saudara Injil Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat yang kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang pertama, setelah Yesus selesai dibaptis, maka ada pekerjaan kedua yang harus dilakukan manusia Yesus. Dan dia dibawa oleh Roh Kudus, kemudian dia berpuasa, lalu disitulah dia ketika sudah lapar luar biasa, dicobai oleh iblis. Dan ingat, yang membawa Roh Kudus loh. Yang pertama, apa ciri orang yang penuh roh? Harus taat Roh Kudus. Kita seringkali berkata kalau orang itu dipimpin roh, maka semuanya jalannya lancar. Maka kalau orang dipimpin roh, tidak mungkin bisa kena penyakit. Kalau orang dipimpin roh, bukan berarti tidak ada persoalan hidup. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Yesus sendiri sudah menunjukkan dari pribadi Yesus melalui catatan daripada seorang bernama Matius ini, bahwa Yesus yang sebagai manusia setelah dia dibaptis lalu Roh Kudus turun atasnya, dan ketika dia sudah selesai itu dia dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai iblis. Yesus taat. Dia kemudian berpuasa. Disitulah dia menikmati satu pencobaan dari kuasa kegelapan. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Kalau hari ini kau sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, apakah engkau tetap bisa menikmati kekristenan kita meskipun keadaan tidak menentu? Hari ini saudara tahu COVID-19, saya tidak tahu sampai kapan akan selesai. Bahkan mutasinya macam-macam. Bahkan banyak orang dikecohkan, dihebohkan. Karena ketika ini berkembang terus, bagaimana cara menghentikannya? Saya tidak tahu setelah ini ada virus apa lagi. Dulu kan pernah ada vaksin polio,
vaksin campak, flu, banyak vaksin. Kenapa vaksin COVID ini kok dihubung-hubungkan dengan antikristus? Mana ada, si antikristus dalam bentuk cairan. Jadi itu cuma hoax. Maka dari itu saudara, pada waktu virus ini ada, kemudian dia berkembang dan kita tidak tahu sampai kapan. Mungkin persoalan ekonomi kita tidak sedang lancar. Mungkin kita sedang menghadapi satu ketidakharmonisan dalam keluarga. Mungkin kita sedang menghadapi tekanan secara penyakit. Jangan salahkan Tuhan. Semua harus kita alami, bagian dari kehidupan kita. Seperti yang sudah diteladani oleh Yesus, ditunjukkan oleh Yesus. Pada waktu Yesus setelah selesai dia dibaptis. Tidak selesai persoalannya. Maka pernahkah kita mendengarkan seseorang berkata, kenapa ya semakin aku cinta Tuhan, tokoku kok jadi sepi? Kenapa ya ketika aku sudah lebih mengasihi Tuhan, keadaan kok tidak tambah lancar? Karena Tuhan sedang membersihkan kita. Karena Tuhan ingin tahu seberapa engkau dekat dengan Tuhan. Seberapa taat kita dengan Yesus. Pada waktu engkau sudah memiliki Yesus, apakah masih seringkali menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari pertolongan yang di luar Tuhan? Pada waktu engkau sudah percaya Yesus, apakah engkau tetap taat kepada apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Hari ini, kalau engkau sudah menikmati Yesus, coba buktikan apakah hidup kita sejalan dengan apa yang Roh Kudus ingin kita kerjakan. Yang kedua, apa ciri seorang yang penuh roh? Orang tersebut adalah seseorang yang hafal firman. Perhatikan di ayat yang keempat, 7 dan 10 bagian atasnya, Injil Matius pasal 4 tadi, ayat 4, 7 dan 10 bagian atasnya dikatakan sebagai berikut. Saya akan bacakan ayat yang keempat lebih dulu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Itu Yesus yang berkata. Kemudian ayat yang ketujuh bagian atas, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Ayat yang ke-10 dikatakan bagian atasnya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis. 3 kali iblis ingin menjatuhkan Yesus, tapi 3 kali pula Yesus melawan dengan firman. Perhatikan dengan kisah Adam dan Hawa. Pada waktu Adam mendapatkan perintah, semua boleh dimakan. Tapi kecuali pohon yang di tengah, jangan dijamah apalagi dimakan. Kemudian saudara, si ular datang kepada istrinya Adam, Hawa. Halo Ibu Hawa, kan semua tidak boleh kamu makan? Dibalik sama si ular kan? Oh enggak boleh, cuma di tengah enggak boleh. Kenapa memangnya? Kalau makan nanti mati. Ular berkata, oh enggak mati, nanti kamu akan seperti Allah. Coba perhatikan permainan daripada si ular. Dia memutar balikan apa yang sedang Allah sudah komandokan kepada si Adam. Yang sudah diperintahkan jangan dikerjakan, tapi diputar balikan. Tetapi karena Hawa itu tidak mau dikuasai firman, dia tidak lagi bisa bertahan untuk menegakkan kebenaran. Hawa, dia tahu isi firmannya, tapi diputar balik, dia jadi bingung. Berapa banyak orang pandai bicara tentang firman. Berapa banyak orang menguasai firman. Tapi siapa yang mau dikuasai firman? Khotbahnya boleh bagus, pelayanannya luar biasa, sangat menguasai isi Alkitab. Tetapi apakah orang itu mau dikuasai firman? Dia sudah tahu jangan berbuat dosa. Kenapa dia berbuat? Dia tahu harus berbuat baik. Kenapa dia tidak berbuat baik? Dia tahu bahwasanya harus mengampuni. Kenapa tidak bisa mengampuni? Karena orang tersebut menguasai firman, tapi tidak mau dikuasai firman. Saudara, ketika orang ingin menikmati firman, maka dia harus hafal firman. Berjuanglah, siapapun yang berkhotbah, ingat baik-baik firman apa yang sedang dikatakan saat itu. Saya sedang berkhotbah hari ini tidak semuanya firman ya.
Tidak semuanya firman. Firmannya mana? Yang saya baca tadi itu loh. Yang lainnya apa? Ulasan firman. Yang lainnya apa? Penjelasan tentang firman. Yang lainnya apa? Penerapan tentang firman. Tapi firmannya mana? Yang kita baca bersama-sama dari Injil Matius pasal 4 ayat pertama hingga 11. Itu adalah firman. Maka dari itu berjuang untuk mengingatnya. Karena pada waktu engkau tidak berjuang untuk mengingatnya, pasti lupa. Kenapa bisa lupa? Karena kita tidak berjuang untuk mengingatnya. Saya ini orang pelupa loh. Kalau belajar begini tuh belajarnya harus serius. Tapi sampai masih harus baca lagi. Kenapa? Lupa. Saudara, saya lupa, saya bersyukur. Kenapa? Karena tidak mudah jadi pendendam. Tidak mudah sakit hati berterus-terusan. Kenapa? Karena sudah lupa. Kalau sudah lupa, sudah tidak ingat lagi. Tetapi ketika orang itu menghutangi saya, itu bahaya kalau saya lupa. Apalagi kalau orang punya utang saya susah untuk lupa. Kenapa? Saya berjuang untuk mengingatnya. Maka kalau kita tidak berjuang untuk mengingat firman, kita tidak akan ingat. Kita doa, akhirnya firman itu bekerja, tapi dia tidak mau mengingat, kita tidak akan ingat. Dan saudara tahukah, salah satu karya Roh Kudus adalah mengingatkan umatnya akan firman. Kalau dia tidak pernah mengingat firman, bagaimana ini bisa dipanggil firman tersebut dengan bantuan Roh Kudus untuk menyelesaikan persoalan pada waktu kita menghadapi tekanan yang luar biasa. Berapa banyak dari kita ketika menghadapi persoalan yang keluar adalah kisah-kisah telenovela, kisah-kisah sinetron, drama Korea. Kenapa? Kita ingat baik-baik ceritanya itu. Kita lebih suka mengingat apa kata orang pandai. Saya tidak menyalahkan itu bagus sebagai nasihat. Tetapi yang akan menghidupkan roh itu adalah firman. Kalau kita tidak berjuang mengingat firman, maka kita tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Kalau kita tidak berjuang mengingat firman, kita tidak akan mungkin bisa menikmati perkenanan Tuhan. Tetapi yang paling mengerikan, kalau kita tidak ingat firman, kita gampang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena hanya firmanlah yang akan menopang kita supaya kita tidak terjerumus dalam dosa. Hari ini berjuang untuk mengingat firman. Karena di situ akan berguna sebagai seseorang yang penuh dengan roh, harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa engkau ingat akan firman. Memperkatakan firman harus diawali dengan mengingat firman. Bagaimana orang bisa memperkatakan firman tapi tidak ada yang diingat? Yang ketiga terakhir, ciri orang penuh Roh Kudus, yaitu cinta Tuhan. Ada 3 ciri. Ciri yang pertama, dia taat roh. Ciri yang kedua, hafal firman. Ciri yang ketiga, cinta Tuhan. Perhatikan ciri yang ketiga, kembali dalam ayat 4, 7, dan 10 tadi. 4, 7, dan 10 tadi. Perhatikan di ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Yang atas kita sudah renungkan tadi kan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Sekarang kita lihat isinya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama, ciri orang yang cinta Tuhan, saudara tahu, dia itu akan menjadi pelaku firman. Pada waktu Yesus dipancing, mau dicobai untuk mengubah batu menjadi roti, dan pada waktu yang bersamaan langsung menyatakan kebenaran firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Belajarlah untuk jadi pelaku firman. Kita tidak mungkin bisa cinta Tuhan kalau engkau tidak mau menerapkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Engkau tidak mungkin bisa menunjukkan sebagai seorang Kristen kalau kita tidak berjuang untuk melakukan firman. Pada waktu Yesus lapar luar biasa, dia disuruh untuk mengubah supaya dia melakukan sesuatu dan membuat dirinya tidak lapar. Tapi dia menolak. Dan pada waktu menolak, dia sedang menunjukkan yang lebih penting bukan itu. Tetapi kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Hidupnya bukan karena roti saja, tapi dari firman. Dan yang kedua, cinta Tuhan
apa yang ditunjukkan oleh Yesus melalui firman-Nya. Perhatikan di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua saudara, orang yang cinta Tuhan tidak mempermainkan Tuhan. Bahasa lainnya, dia jujur. Ada perkataan di situ, jangan mencobai Tuhan. Tuhan itu enggak bisa dicobai. Wong dia pencipta kita kok. Wong kita rasan-rasan dia tahu kan. Kita ngomong sembunyi-sembunyi dia tahu juga kan. Jadi bagaimana kita bisa mencobai? Apalagi dalam kitab Yakobus pertama dijelaskan, Allah tidak mencobai dan tidak bisa dicobai. Tetapi apa maknanya ini? Ini maknanya adalah orang tersebut sedang mempermainkan Tuhan. Saya beri ilustrasi yang gampang aja. Mungkin saudara suka berkata amin. Kemudian seorang pengkhotbah berkata, hari ini kita akan hidup kudus, amin. Tapi enggak dilakukan, itu mempermainkan Tuhan loh. Aminnya bukan kepada si pengkhotbah, aminnya sampai ke Tuhan. Karena hidup kudus bukan untuk keuntungan pengkhotbah. Hidup kudus bukan untuk membuat orang-orang mendapatkan sesuatu, tetapi kita bisa memuliakan Tuhan. Maka berapa banyak dari kita suka mempermainkan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Karena kita sudah tahu kebenaran dan kita tidak mau lakukan kebenaran. Bahkan kita sudah berteriak-teriak tentang kebenaran. Tetapi kita tidak pernah menyatakan bahwa kita sedang menikmati kebenaran tersebut. Dan di situ kita sedang mempermainkan Tuhan. Pernah dengar ceritanya Ananias dan Safira? Ketika mereka menjual hartanya lalu disembunyikan sebagian. Itu hartanya dia loh. Dia mau simpen itu hak-haknya. Tapi persoalannya dia sudah mendustai Tuhan. Dia sudah menipu itu. Kenapa? Dia janji sendiri. Itu memang hartanya kok. Dia nggak mau jual itu hartanya. Tapi pada waktu dia berkata seperti itu, dia mengatasnamakan Tuhan. Dia memasukkan Tuhan dalam keyakinannya bahwa dia akan menjual hartanya. Tapi apa hasilnya? Mereka berdua harus meregang nyawanya, harus mati. Dan yang ketiga, apa ciri orang cinta Tuhan? Perhatikan di ayat yang ke-10 dikatakan sebagai berikut. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang terakhir, seseorang yang penuh dengan Roh Kudus itu harus cinta Tuhan melalui apa? Penyembahan Dia, ibadah Dia. Dia berbakti kepada siapa? Pada waktu hari ini kita belum bisa berkumpul di gereja. Anda ada di rumah masing-masing. Tuhan tahu, tapi Tuhan tahu motivasi hati kita. Apakah engkau tidak mau beribadah ke gereja itu karena persoalan COVID? Atau kita yang enggan ibadah karena sudah malas dan keenaan di rumah. Berapa banyak kita takut datang ibadah di gereja. Lalu berkata bahwa di gereja tidak steril. Saudara, saya berkhotbah melayani di gereja sejak tahun lalu. Dan saya belum pernah mendengar bahwa gereja menjadi klaster baru. Tapi orang yang bawa masuk. Maka dari itu saudara, berapa banyak orang berani untuk berjalan-jalan. Dia pergi ke minimarket atau supermarket. Padahal di situ pencegahannya tidak begitu ketat daripada gereja. Maka berjuanglah menjadi penyembah. Itu harus diawali dari keputusan. Pada waktu engkau mengambil keputusan akan menyembah Tuhan, disitulah engkau harus berpikir baik-baik. Apakah yang kita kerjakan itu betul-betul engkau sedang berbakti kepada Tuhan atau tidak? Ketika kita sudah tahu kepada siapa kita beribadah, di situ sikap kita akan berubah. Hari ini kalau engkau mendengarkan siaran melalui video ini, posisi duduk Anda, keseriusan Anda, sambil santai, mungkin engkau tidak cuci muka sambil santai-santai tempat tidur, bisa-bisa enggak konsentrasi loh, enggak dapat apa-apa. Masa ibadah seperti ini? Coba bayangkan pada waktu engkau bertamu ke seseorang, kemudian orang itu menerima kita dengan santai, bagaimana perasaan Anda? Pada waktu engkau beribadah kepada Tuhan,
Bukan berarti harus pakai baju, kemudian pakai sepatu, oh bukan. Tapi yang tahu Anda sendiri, layakkah posisi kita seperti ini sedang menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita adalah orang yang penuh Roh Kudus. Yang pertama, taat apa yang dikatakan oleh Roh. Yang kedua, dia hafal firman. Bukan cuma hafal loh. Kenapa? Karena iblis juga pakai firman. Perhatikan di ayat yang ke-6. Lalu mulai ayat yang ke-5 aja supaya tahu ceritanya. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat yang ke-6. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini iblis berkata, sebab ada tertulis. Bukan cuma Yesus saja mempergunakan firman. Iblis juga mempergunakan firman. Maka dari itu berjaga-jagalah. Kalau kita memang suka memperkatakan firman, pastikan tidak salah menempatkan firman tersebut. Maka yang ketiga, itulah ciri orang yang penuh Roh Kudus, cinta Tuhan. Melalui buktinya apa? Dia melakukan firman tersebut. Dia bukan cuma melakukan firman tersebut, dia tidak akan mempermainkan Tuhan. Dan dia akan menyembah Tuhan dalam posisi yang betul-betul dia sedang hormat kepada Tuhan. Dan ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia terus-menerus menunjukkan bahwasanya dirinya tidak main-main saat berjuang melawan kuasa kegelapan. Mengapa? Karena kuasa kegelapan, saudara tahu, setelah selesai mencobai, informasi yang ditunjukkan oleh Injil Lukas pasal keempat ayat yang ke-13 berkata sebagai berikut. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tetapi dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan sebagai berikut. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pada waktu iblis pergi, malaikat melayani. Tapi diinformasikan, iblis pergi, dia menantikan waktu untuk datang menyerang lagi. Maka dari itu kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu waspada. Jangan sombong rohani, tapi jangan juga minder secara rohani. Berlakulah sebagai orang yang penuh Roh Kudus. Mulai hari ini hadapi suamimu dengan firman. Hadapi istri dengan firman. Hadapi dirimu dengan firman. Hadapi pekerjaanmu dengan firman. Hadapi siapa saja dengan firman. Dan praktekkan itu. Itu membuktikan engkau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Mari tunduk kepala. Saya berikan waktu 15 detik. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu, menguatkan engkau. Supaya firman hari ini bermanfaat. Untuk apa? Menunjukkan kita sebagai orang yang cinta Tuhan. 15 detik, silakan tundukkan kepala. Bapa dalam surga, Engkau dengarkan setiap doa yang diucapkan oleh anak-anak-Mu. Kiranya firman hari ini akan menguatkan kami, menolong kami, memampukan kami, menjaga kami. Supaya hidup kami tetap berkenan kepada Tuhan dan kami tidak jatuh dalam dosa. Berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menikmati firman hari ini. Apapun persoalan kami melalui firman hari ini. Supaya akan meneguhkan, menguatkan bahwasanya kami tidak pernah sendirian. Ada Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan kami, membuat kami bisa berkarya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Ayo kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita akan akhiri bersama ibadah kita saat ini di hadapan Tuhan. Dan kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih
Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kami. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Engkau sudah menyertai dan memberkati setiap kami dengan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat ibadah sepanjang hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh menikmati Engkau Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu, bahkan Tuhan firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini, boleh memberikan kekuatan atas setiap kami. Berkati hamba-Mu Bapak Juanda Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkati kehidupan hamba-Mu, diberkati pelayanan hamba-Mu, apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah jemaat-Mu GBI Tidar Blessing semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari mengasihi firman-Mu. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan, dengan setia mengembalikan persembahan-persembahan yang lain. Biarlah Tuhan memberkati setiap apapun yang menjadi jeripaya mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami bersehati, sepakat kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami melepaskan shalom atas bangsa kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami dari Bapak Presiden sampai tingkat daerah sekalipun Tuhan berkati. Biarlah roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Sehingga apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka lakukan semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik. Kami percaya Tuhan bangsa kami kuat, bangsa kami menang, bangsa kami boleh melewati pandemi ini dengan sukacita, dengan kebaikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk TNI, untuk Polri, juga tim medis. Tuhan berkati mereka semua, sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kepentingan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk kota kami Surabaya di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan senantiasa tetap ada dalam setiap kota kami ini Tuhan, atas pemimpin kami. Kami percaya Tuhan kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Kami percaya Tuhan gereja-Mu ada itu semuanya untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Tanpa terkecuali berkati setiap kehidupan mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati studi mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kami. Jemaat GBI Tidar Blessing, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.